Where you going? Yuk sobat pulang kerja, hari ini kita kedatangan salah satu entrepreneur juga, terus calon wakil wali kota Samali. Terima kasih. Pak Ali Mutohri nama lengkapnya, tapi nggak boleh panggil Pak ya. Habis dari mana ini Samali ini? Kebetulan nemuin teman-teman dari supir angkot Kota Malang di Ijen tadi minta diskusi dan menyampaikan keinginannya. Apa keinginannya Pak? Ya, bagaimana mereka pekerjaannya lebih baik, gitu saja. Pendapatan lebih baik. Baik. Jadi memang ada program itu ya? Angkot? Ada BTS namanya, BT Service, ada juga peremajaan angkot. Kita ingin angkot ini menjadi angkutan publik yang dipercaya oleh masyarakat Kota Malang lagi. Jadi yang resin Pak Wahyu yang kemarin ya? Iya, melanjutkan itu kita tetap jaga karena itu ternyata juga harapan para pengusaha angkot sekaligus masyarakat Kota Malang. Oke, sebelum kita jatuh di tahun 2024 ini dengan soal isu politiknya Mas Ali, kita coba kembali ke tahun 80-an. Waktu pertama kali SD, SMP, hingga SMA, pernah nggak mimpi atau bercita-cita menjadi calon wakil wali kota sih Pak? Atau pernah terpikirkan nggak sih dulu ini? Iya, kalau dulu masih kecil kepikirannya ya pasti jadi presiden. Semua anak kecil cita-citanya begitu, karena presiden kan jabatan tertinggi. Cuma kalau cita-cita setelah berjalan kan berbeda. Berbeda. Kalau kecil ya, semua anak kecil kayaknya cita-citanya banyak di presiden, dokter, begitu-begitu Ya, loh. Pak presiden. Iya, salah satunya. Dulu kan polisi, tentara, dokter. Kan kita beda zaman, Mas. Iya. Nah, Dulu Bapak zamannya mungkin zaman kapan Pak? Waktu Pak? 80-an, no, ya 90-an awal lah. Mungkin cita-cita jadi dokter sih. Nah, rata-rata begitulah. Kalau sudah sekolah SD kan yang paling bagus dokter, polisi, tentara. Ya, tapi sekarang kayaknya beda. Beda. Jadi influencer. Influencer, Ya kan, ya kampanye-kampanye kan pakai Artis. influencer enak. Influencer. Iya. Terus dulu Bapak itu Sam Ali ini kalau saya lihat aktivis ya. Mulai SMA itu aktivis Sejak SMP sebenarnya. SMP. SMP. Kita di OSIS itu sejak SMP. Mulai awal mengenal organisasi ya di SMP lah, di OSIS itu. Oh, jadi ada kaitannya ya? Ada kaitannya, kan di OSIS dulu mulai dikenalkan dengan organisasi, manajemen, komunikasi dengan orang lainnya di situ. Ketua OSIS kan? Iya. Oh, sama saya SMA juga. Oh, kan SMA. SMP saya. SMP. SMA SMA sudah di pesantren, nggak terlalu ikut organisasi, fokusnya cuma belajar kitab, belajar ngaji begitu saja. dalam ilmu. Iya, sama ya organisasinya kalau di pesantren kan yang minat-minat aja. Itu Terus saja nggak terlalu. Kuliah baru kemudian ketemu di situlah. apa itu? Ikut Aktivis di diskusi juga. Ya kalau itu kan sehari-hari. Kayaknya saya malah besar di situ, bukan di kelas. Diskusi. Banyak ruang, banyak semua diskusi saya ikutin. Apa sih Pak menariknya diskusi? Kadang mahasiswa tuh butuh diskusi kan ya? Iya. Bapak Ya sama itu apa menariknya diskusi? menambah wawasan, bisa mengetahui karakter orang, kemampuan orang, sekaligus mengukur kemampuan pribadi membandingkan dengan yang lain itu bagaimana. Itu juga memberi spirit bagi kita ke acara diskusi, pematerinya jago apa tidak, dalam apa tidak, analisanya bagaimana, kita bisa belajar tanpa harus capek-capek membaca begitu. Tapi itu menjadi spirit kita untuk menambah bacaan kita, Ya. karena ternyata banyak orang yang lebih bagus dari kita. Pasti Mas Sam Ali kan suka baca juga. Ya kalau itu otomatis. Sam Ali tadi kan lebih besar karena diskusi daripada kuliah ya? Iya. Iya kan? Jadi lebih sering ikut diskusi daripada Iya, di kuliah kelas. saya semester 7 sudah selesai secara akademis, tapi karena diproses di luar itulah yang kemudian saya harus tinggalkan sebentar skripsinya, hampir 3-4 semester untuk mengikuti forum di luar kelas. Seperti apa itu Pak? Ya, organisasi, kemasyarakatan, semuanya sih. Kegiatan sosial lebih banyak. Tapi itu bergen ke orang tua seperti apa? Kadang kan kalau kita nggak cepet-cepet lulus kan pasti akan dimarahi. Iya, Seperti yang penting kan selama kita bisa meyakinkan bahwa proses ini kan prinsipnya kan pengen menjadi manfaat yang lebih banyak untuk orang lain. Soal kemudian kita tidak membebani orang tua, itu kuncinya. Jangan sampai kemudian kita membebani orang tua secara finansial. Kalau itu ya harus cepat-cepat lulus dong. sama jadi udah nggak membebani orang tua. Sejak kuliah kan sudah beasiswa juga.
Oh, Jadi mulai semester 5 sudah nyari-nyari. nyari beasiswa. Ya semester beasiswa full sebenarnya, Full. cuma semester 5 sudah nyari-nyari tambahan, apakah ikut penelitian dosen, membantu penelitian dosen, jadi asisten dosen, begitu-begitu. Ini sampean aktif ya dulu itu. Dulu sangat akademis sebenarnya, selama kuliah. Sama kuliah. Iya. Dan sampean bukan mahasiswa kupu-kupu pastinya. Ya enggak. Beda sama saya mahasiswa kupu-kupu masalahnya. Iya. Kalau Apa yang dulu, melatar belakangi Sang Ali itu di waktu kuliah bisa seaktif ini? ya pergumulan dengan banyak orang, diskusi di luar forum, itulah yang kemudian membentuk karakter sampai hari ini. Bahwa kita pengen belajar lebih-lebih itu ya karena diskusi, pergumulan dengan yang lain, komunikasi dengan lain, bergaul dengan yang lain, semua kelompok. Kami riset, ada satu nama Muslim Abdurrahman. Apa yang membuat zaman? Nah itu secara ideologis menjadi guru saya dalam gerakan. Karena Ceritakan. beliau ini di samping satu pesantren ya, saya di Nganjuk. Tapi perkenalan saya secara langsung di sini. Ketika ikut pelatihan salah satu organisasi, beliau membongkar narasi ideologis atau teologis dengan gerakan sosial yang ada. Dan saya terketuk di situ begitu dengan bahasa bahwa ucapannya bahwa umat Islam di Indonesia ini bukan miskin tapi dimiskinkan oleh sistem. Nah, gitu. Terus kemudian banyaknya umat Islam, banyaknya kiai tidak mampu menyelesaikan permasalahan moral, apalagi kemiskinan di Indonesia. Itu kesalahan dalam memahami Islam, ataukah belum mempraktekkan Islam secara utuh atau kafah. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian membuat saya tergerak. Apakah ketika kita melihat kemungkaran kita diam, kita kemudian minta surga layak? Nah, perkataan-perkataan itu yang kemudian membuat saya secara sekali, secara intelektual beliau ini jago. S2, S3 di luar negeri, antropologi di Amerika. Secara jejaring Jakarta luar biasa, partai politik pernah menjadi orang kepercayaan Gus Dur di eranya. Walaupun saya background Muhammadiyah, beliau ini, tapi menjadi ketua PKP DKI PLT pada saat itu, menjadi kepercayaan Gus Dur. Lintas hubungan, komunikasi politik, jalur politik yang bagus inilah yang kemudian menyebabkan saya pengen sekali meniru beliau. Secara akademik oke, pemikiran oke, tapi politik juga dia lakukan. Yang sedemikian rupa lengkapnya menurut saya. Karena banyak orang menganggap politisi tidak pinter, akademisi tidak boleh masuk politik, dan saya menemukan kelengkapan ini di Muslim Abdurrahman. Titik temunya dan kepedulian sosialnya luar biasa juga. Itu yang sampean ingin merubah sistem di Kota Malang ya. Nah, salah satunya sebenarnya tergambarkan masuk dunia politik melalui pergumulan dengan beliau Muslim Abdurrahman itu. Oh, terjawab ya di artikel-artikel yang Muslim Abdurrahman kan banyak di artikel. Iya, saya mengenal beliau mungkin semester 5 atau semester 6. Waktu itu ikut diskusi ikut di forum pelatihan yang dilaksanakan oleh senior dan saya masuk jadi peserta di situ. Jadi ikut diskusi ya. Ini mahasiswa juga sering diskusi ya. Diskusi. Nah makanya kan saya di antara pergumulan diskusi itu saya menemukan, oh ini loh saya banget ketemu di sini lah, chemistry-nya ketemu di sini, atau istilahnya hatinya klik di situ lah. Tapi niatnya memang pokoknya nothing tulus untuk diskusi itu ya. Iya awalnya begitu, menambah wawasan saja. Takut kayak IPK-nya jeblok. IPK-nya kalau IPK sudah selesai semester 7. udah selesai. Ada paling jelek B paling saya kalau secara akademis selesai. Saya lebih banyak aktivis total malah setelah selesai kuliah di semester 7 nggak ada mata kuliah baru. Oh, jadi dilunasi. Dilunasi di semester 7 selesai baru kemudian lebih banyak aktif di luar. Di Malang kan ya? Di Malang. Oke. Saya mau tanya sebelum Anda menjadi Cawawali sekarang. Sam Ali ini melihat Kota Malang itu seperti apa sih dulu? Dulu saya melihat Kota Malang ini sejuk, gambarannya bagi kita yang dulu saya di Syariah anak pondok ya seolah-olah gambaran surga ada di Malang dulu 2005 2006 kan, sejuk hijau begitu suasananya, tidak panas, sungainya ada kan begitu, gambaran surga itu kan ada sungai yang mengalir sejuk, itu gambaran sampai kasarnya ini sebenarnya ya surga yang nampak begitu. 2005 kan masih sejuk, saya masuk 2005 itu dingin-dinginnya tuh bulan Agustus karena musim apa? Kalau musim apa Agustus iya kan, Juli Agustus, saya masuk Agustus September. Nah kenangan itu yang mengena ingin hidup di Malang selamanya yaitu. Kalau sekarang enggak ya? Iya ada perubahan cuaca lah, cuma yang membuat
betah, dan itu termasuk warganya. Saya dari dulu kan naik angkot, ramah-ramah, seneng, sering ke pasar besar, ke alun-alun, ya santai. Dan gambaran Malang menerima semua golongan dari beberapa suku masuk di sini, dan orang nyaman, itu yang buat saya. Oh iya. Iya sih. Sebenarnya masyarakatnya asik. Kayak welcome sih kayak Semuanya, Sabang sampai Merauke kan menerima nih. Iya. Kayak sama coba ke Landung Sari Mas itu kayak ada keluarga kita yang timur. Iya, Terus kelompok-kelompok. ada Wisma, Beda ada lagi Madura. Iya, semua suku ada di sini. Di daerah Merto sini banyak anak Jawa Barat. Sekarang Jakarta sekitar sini ya kan? Iya kan? Cuma saya kan Landung Sari. Jadi kalau pulang itu dari Teluk sini, lihat anak-anak Jawa Barat gitu. Terus pulang lihat Unisma, lihat anak Madura. Terus dekat rumah saya banyak anak timur. Suhat, tempat kosnya anak Kalimantanan. Iya, Kalimantan. Iya kan? Banyak. Dan aku ya welcome. Tetangga saya pun anak Papua saya juga welcome. Orang Malang memang kayak banyak, Sumatera, Aceh kan ada semua di sini. Iya, ada semua. Memang udah jadi kota metropolitan ya. Iya, ya statusnya sih masih kota besar, tapi penduduknya seperti kota metropolitan karena banyaknya mahasiswa yang kuliah di sini. Nah, itu Gitu. sampean jadi seolah ya. Karir Anda sebelum menjadi cawawali ini, Anda sebagai apa? Sebenarnya proses 4 tahun ini lebih banyak di Jakarta saya. 6 tahun lah, sejak 2017 saya lebih banyak di Jakarta, walaupun anak istri tetap di Malang. Jadi proses terakhir di BUMN sebagai komisaris independen. Baru kemudian masuk partai politik di akhir 2023. Masuk partai politik PSI. Tapi sebelumnya 2019 mencoba, pernah daftar caleg di sini provinsi. Politik apa? PAN dulu, PAN. Tapi belum masuk aktif begitu, mau menjelang pencalekan, kemudian ada keinginan, cuma di proses pencalonan ada tarikan lagi ke Jakarta untuk membantu salah satu senior, sehingga pencalekannya nggak fokus. Iya, jadi tidak jadi diserusi pencalekan. Sudah masuk di kertas suara begitu. Mana nih fotonya nggak ada di sana kayak sekarang? Iya, nggak ada dulu. Pasti kan mimpi Mas Ali balik. Nggak ada proses yang belum mengharuskan di sini. Balik lagi Jakarta 2019. Foto Mas Ali di mana kenal. Iya, jadi tua saya itu cerita kayak aku pernah lihat ini tapi kok siapa kayak familiar tapi nggak tahu ya. Terkenal sama dia. Terakhir ya di BUMN. BUMN. Iya. Tapi sama juga punya properti kan ya? Mengawali di sini usaha properti. 2 properti. Dulu. Setelah masuk Jakarta ya saya lepas karena saya lebih sering Jakarta dikelola yang ngelola ya, yang bersama-sama teman-teman itu. Saya lepas. Dulu makanya kan ada tahunnya bahwa sekitar 2017 saya selesai semua. Terus kalau kuliner sambal genit, saya tadi searching di Google. Ada, cuma sudah tutup. Itu lama. Saya kasihkan teman-teman. Sebenarnya kan kita kelompok anak mahasiswa yang harapannya dulu buat sambal genit itu sederhana. Kalau ada mahasiswa yang nggak bisa makan, ya makan di situ gitu aja. Dulu teman-teman adik-adik yang daripada ada yang kesusahan makan, terus itu ya sudah. Rencananya dulu begitu. Iya, jadi bukan hanya usaha murni, tapi ada teman-teman adik-adik kita yang ketika masih mahasiswa belum uang kiriman belum datang, bisa lah di situ. Ini sekarang masih aktif teman-teman. Beda, ganti kafe. Oh, ganti kafe. Ganti kafe-kafe yang anak muda sekarang lah. Dibesarkan dengan kafe. Di Bakabuin itu. Enggak, di sekitar Ndau sana. Jadi sudah berubah. Dulu di sekitar Landung Sari itu sebelum Tirto, niatnya dulu yang penting ada tempat, teman-teman kalau ada yang butuh untuk itu ya kita. Banyak dulu teman ada yang ya paling nyatet aja. Saya yang lunasi juga pemilih. Memang sengaja begitu. Konsep Anda memang sangat manfaat ya? Ya niatnya ya sosial aja sih. Karena kan saya dulu kuliah awal-awal kan ya merasakan. Jangan sampai orang lain merasakan itu. Dulu sampai sempat nggak bisa makan juga gitu. Lu harus puasa dulu. Oh, harus puasa. Iya. Itu zamannya ini nggak mapar nggak? Belum ada lah 2005. Belum kita berani mapar. Mana kita berani makan di gitu belum. Samali ini kan jurusannya prodi hukum keluarga Islam. Tapi sekarang jatuh ke politik. Bagaimana ceritanya?
proses dari situ, tapi kan saya S2 juga di Fakultas Hukum Tata Negara UB. Kemarin belum selesai, tinggal tesis semester ini. Tapi pergumulan di diskusi-diskusi itulah yang kemudian mengarahkan saya ke situ. Oh ya, Muslim Abdurrahman itu. Itu mengarahkan saya, terus ke Jakarta lah yang kemudian menjadi poros politik memperkuat identitas itu. Oh iya sih zaman. Jadi pergumulan, jejaring yang banyak, bahasanya itu kan kalau kita meminjam istilah Mahfudz itu kan anil mar'i latas al wasal an korinihi gitu. Tentang seseorang itu jangan tanya siapa dia, tanyalah temennya. Nah, temen inilah yang mempengaruhi lingkungan, diskusi. Itulah yang kemudian karena bertemannya banyak politisi, ya sudah. Iya, dagangannya Masuk ke pusat. situ. Dagangannya pusat Mas Ali ini. Saya lihat foto-fotonya ada dengan Pak Putra Pak Jokowi. Ya Pak Ketum kami jelas lah. Oh, iya Kita sih. juga kan harus bangga dengan ketumnya. Oh iya, lah ini bicara soal politik akhirnya Iya. kita di babak kedua nih. Pak, banyak yang kayak omong-omong di diskusi tongkrongan warga Kota Malang, sampean dipasangkan dengan Pak Wahyu ini apakah kena cawe-cawe pusat atau enggak, Pak? Kalau boleh saya cerita, pertemuan saya pertama kali dengan Pak Wahyu itu nggak begitu ceritanya, bahwa Pak Wahyu ini termonitor kami di partai itu orang baik, orang bagus, prestasinya bagus. Akhirnya saya diperintah untuk komunikasi dengan Pak Wahyu untuk kita calonkan. Apakah berkenan apa tidak kita calonkan sebagai wali kota Malang? Karena ketika diskusi, ketika saya ditanya Malang bagaimana? Ya karena Malang ini kota pendidikan, banyak kampus, butuh pemimpin yang berani, yang berpengalaman, yang secara akademik juga bagus, sehingga menjadi simbol yang layak dan sempurna di kota Malang sebagai wali kota. Maka ketika itu dicari, muncullah nama Pak Wahyu sebagai PJ wali kota pada saat itu. Salah satu di radar itu ya, banyak toko ya? Banyak toko, tapi kita mencari di antara toko politik yang muncul, kita mencari toko yang secara biografi, secara itu bagus. Walaupun di survei bukan beliau yang tertinggi, tapi saya ditugasi untuk menanyakan, menawarkan, mau nggak kita calonkan sebagai wali kota. Sehingga itulah pertemuan pertama saya dengan beliau. Itu tahun berapa? 2023? 2024 ini, tapi masih bulan Maret nggak salah, Maret. April Mei lah. Oh, Mei. Masih lama. Masih lama ya? Ternyata ya. Untuk belum ada keinginan saya juga untuk pikiran saya untuk maju, karena saya di Malang tujuannya dulu mau nyalon DPR RI gitu. Tapi di TPP PSI saya edukasi komunikasi dan beliau ternyata bersedia dan ada rencana kalau didorong partai, makanya saya sampaikan. Nah, pertemuan selanjutnya ketika kita itu saya semakin tertarik. Terus kemudian ya saya akhirnya ikut terjun di kontestasi itu. Proses komunikasi awal begitu. Nah, untuk berpasangan ya kita lakukan semua komunikasi itu. Baik di sini di Malang dengan Pak Wahyu. Pertama itu yang saya komunikasikan. Sama Pak Wahyu. Iya, seandainya berpasangan dengan saya beliau bersedia apa tidak, itu kunci. Soal komunikasi partai politik biar kita yang komunikasi. Akhirnya lanjutlah komunikasi antar partai. Oh, jadi nggak dadakan ya? Enggak, sementara ada proses bahwa saya bercitra. Pertama saya lah yang diutus oleh PSI untuk menawarkan Pak Wahyu jadi calon wali kota dari PSI. Gitu awalnya. Kan sempat sampean juga diisukan dengan pasangan sebelah. Namanya itu proses dari politik. Semua kita komunikasikan bahwa ya kita komunikasi ke semua calon. Gitu. Akhirnya terpilihnya Pak Wahyu. Nah akhirnya kan dalam konteks partai politik yang menentukan akhirnya DPP. Oh, Rekom keluar partai politik ini kemana? Itu tergantung DPP. iya Pak Wahyu kan Gerindra waktu itu ya. Iya, akhirnya Pak Wahyu direkom Gerindra, saya direkom PSI. Baru kemudian kita komunikasi ke partai yang lain, yang masing-masing sebenarnya punya calon. Ya kan? Cuma namanya komunikasi politik, dinamika politik. Ya kita silaturahmi ke semua partai. Saya sebelum pencalonan menemui ketua Golkar, menemui ketua Pak Sofyan PDIP, Edi. iya Pak Made juga. iya semuanya. Saya rajut semua komunikasi, bertemu dengan semua calon. Mas Fuad saya ketemu, PKS, Mas Dwi yang ada kita Dwi ketemu, Haricayono. iya, ketemu semua saya kita diskusi. Oh, makanya PSI dengan 2 kursi bisa menjadi. Nah, kita komunikasikan semua, namanya juga politik ya, pasti ada titik ketemunya. Yang penting diselesaikan lewat ngopi kan begitu.
Kalau sering-sering ngopi, kecuali tiba-tiba saya nggak komunikasi kok ditunjuk, beda urusan. Iya, soalnya Tapi kan di luar itu kan orang nggak tahu bahwa ini ada proses politik panjang. iya panjang sih ya, Iya. ternyata ya. Ada Sebenarnya proses komunikasi politik ke semua ya. Iya. Banyak yang heran kayak PS ini punya 2 kursi saja Iya. di DPRD Kota Malang, tapi memimpin jadi cawawali di bawah 14 partai yang lain gitu. Itu Ya mungkin itu bukan faktor saya, tapi faktor magnet dari Pak Wahyu lah. Kan calon wali kotanya kan Pak Wahyu. Apalagi beliau didorong Partai Gerindra, partai pemenang. partai pemenang. Bukan partai pemenang, partai yang punya presiden hari ini. Kalau partai pemenangnya tetap PDIP. PDIP. Tapi kalau yang menang Presidennya Gerindra. kalau per 15 Oktober ini kan menteri-menteri sudah dipanggil semua. Nah iya, itu lah. Berarti zaman punya rahasia, Jadi tapi kita nggak tanyakan itu. Oke. Oke. Anda melihat sosok Pak Wahyu ini seperti apa, Pak? Pemimpin yang seperti apa? Itu yang profil awal yang disampaikan ke saya, orang berpengalaman, orang berani, sekaligus akademisi, birokratnya lama, tulen, begitu. Nah, itu yang menjadi titik poin awal saya ditugas menawari, dan setelah kenal ternyata ada keunggulan dia yang jarang dimiliki oleh orang pinter ini, berani. Berani. Soal eksekusi kebijakan sangat berani. Oh ya, saya tahu. Nah. Contohnya apa, Pak? Kelihatannya saja orangnya kalem, cool, tapi soal kebijakan sangat tegas, sangat berani. Contohnya exit tol di Madiopuro. Iya, itu 7 tahun nggak selesai. Nah, itu menurut saya cerita-cerita begitu yang kemudian, oh iya, ini butuh ketegasan. Karena di Malang, di samping itu ya harus butuh ketegasan itu. Iya, mulai jadi tabrak sama Pak Wahyu. Iya, Karena semua. macet. Beberapa izin, proses perizinan bertahun-tahun ini banyak yang bagus sebenarnya. Ketika diskusi semakin panjang. Nah, ketika rekom sudah keluar dan berbondong-bondong partai menentukan pilihan, semakin yakin. Artinya memang Pak Wahyu ini punya magnet tersendiri, punya keunggulan yang memang layak untuk menjadi pemimpin kota Malang. Orangnya kayaknya lembah gitu. Santai, kalau bergaul santai. Iya, Tapi soal kebijakan sangat berani, soal penataan kota sangat ahli, soal birokrasi sangat menguasai. Itu keunggulan beliau. Ya memang harus dibutuhkan. Dan saya sebagai pribadi soal birokrasi banyak belajar dari Banyak beliau. belajar. Iya, banyak diskusi. Banyak diskusi, sering. Oke. Anda sebagai calon wakil wali kota yang didukung 14 partai ini saat ini untuk mengharmonisasikan semua partai untuk mendukung sampean dan mengkampanyekan Sam Ali ini seperti apa? Kita lebih banyak berdiskusi dan ngopi bareng, dan itu terjadi sampai hari ini. Sampai per hari ini jadwal itu merata. Semua partai mengadakan, dan saya komitmen untuk mendatangi semua yang diadakan partai itu. Jadi semua kita rapikan, kita diskusikan, kita atur, kita jadwalkan bersama-sama. Setiap hari ini sudah ada agendanya. Jadi sampai mendatangi semua ya? Semua, karena itu keputusan bersama. Ketika ada agenda partai, kampanye yang diadakan partai, saya semaksimal mungkin datang, dan itu dibagi sama Pak Wahyu. Sehari berapa sampean? Kalau 14 partai ya 14 nggak terhitung ya, sebanyak-banyaknya. Kita kalaupun sehari banyak ya kita bagi 2. Sam, ini yang perlu sampean jawab juga. Kemarin ada yang sembako murah itu, ya apa klarifikasinya? Sembako murah itu kan nggak ada hal yang dilanggar. Rp1.000 kan? Nggak ada yang dilanggar. Itu cuma himbauan saja. Nggak ada aturan yang dilanggar dari sembako murah. Cuma kita menghargai kebijakan dan arahan dari Bawaslu. Kalau kemudian itu dianggap merusak demokrasi atau apa, ya kita harus minta penjelasan di mana. Tapi sebenarnya secara aturan kan nggak ada yang dilanggar. Itu juga nggak berbagi, itu beli Rp1.000 kan ya? Rp1.000. Dalam aturan sih nggak, tebus murah. Yang kedua, itu kan manfaat langsung ke masyarakat. Cuma karena kita menghargai kinerja Bawaslu, pengawasan dari Bawaslu, kita hormati, kita hentikan itu. Terus sampean ganti dengan kampanye yang pelatihan sekarang. Iya, kalau pelatihan kan tetap boleh. Kalau pelatihan apa Sam, kalau boleh tahu Sam? Ada nanti pelatihan mencukur bagi yang anak-anak muda yang punya kecerdasan itu. Kalau ibu-ibu lebih banyak ke pelatihan menghias kue, membuat kue dan lain sebagainya. Banyak sih. Sam Ali ini kayaknya memang sangat dari dulu kuliah manfaat sampai kampanye pun harus dikonsep manfaat ya. Loh, kan konsepnya memang begitu. Kita pun jadi apapun kan harus kuncinya kemanfaatan itu, apalagi coba yang kita cari. Biar entah hasilnya seperti apa, pokoknya bermanfaat yang penting dulu. bermanfaat, nilainya kan begitu.
hasil nanti kalau kita sudah terukur yakin ya sudah hasilnya pasti positif. Di samping itu kalau kita nilai manfaatnya kan dapat pahala Pak. Iya. Dulu pernah preskon kayaknya saya lihat di video, sama Li bilang pokoknya kampanyenya Wali ini harus bermanfaat sampai Pak Wahyu itu turun ke sungai juga sama-sama ya. Semuanya soal itu nanti dibilang gini, sampai pokoknya yang manfaat aja, nggak ada yang itu. Tapi enak, di hati enak. Ya. Loh, kita puas, capeknya pun nggak terasa. Iya, Kan iya. Itu yang kita cari. Kenapa kemudian kampanyenya harus manfaat? Biar hati kita juga senang. Wah sih. Iya. Kalau apa tujuannya nggak jelas gitu, tujuannya bukan nggak jelas, tujuannya untuk elektabilitas malah capek ya. Capek, Bos. Capek lah, capek fisik, capek pikiran, capek uang. Seneng lihat warga-warga ketawa, Ya, senyum. senang, selesai. Hiburan bagi kita. Itu menyapa itu kan menjadi kebaikan tersendiri. Kuncinya kalau kita bahagia kan capeknya akan berkurang dengan sendirinya. Kecuali kita main tujuannya kamu harus pilih saya, kalau nggak pilih ini, marahan yang ada. Kita nikmati semua proses kampanye ini kok. Sampai hari ini dan alhamdulillah nilainya positif. Respon masyarakat juga positif. Ya karena kita bergeraknya dari hati, yang penting manfaat, bermanfaat untuk orang lain. Oke, alhamdulillah. Ini pertanyaan selanjutnya Sam. Dari survei terakhir yang kami tahu, pasti Sam Ali juga tahu bahwa Sam Ali yang sebelum pencalonan pendaftaran calon wali kota ini berada di posisi terendah. Itu tanggapannya seperti apa? Wah, itu bagian dari energi positif yang memang secara rasional dan data begitu memang kita harus. Nah, tapi itu kan memberi semangat bagi saya. Saya memang survei dari 0 sampai sekarang, boleh dicek sampai sekarang. Nanti ada survei yang keluar, boleh dicek. Karena kan semuanya proses harus kita jalani. Itu penyemangat bagi kami. Ini memang Sam Ali mulai memunculkan sosoknya itu 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir ya? 3 bulan terakhir saja. Jadi ya tetap kita harus kemudian menyapa masyarakat terus semaksimal mungkin saja. Tapi mungkin yang buat Sam Ali pede meskipun 3 bulan ini, mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Sam Ali adalah relawan salah satu capres kemarin ya? Iya. Itu juga pergumulan belum begitu kan. Iya. Jadi kita punya keyakinan sebelum sampai garis finish, maka kita bisa menentukannya itu di akhir. Pokoknya sebelum garis finish semuanya masih punya peluang sama. Sama pemilih-pemilih yang capres kemarin masih dijaga nggak? Ya otomatis itu modal awal. Modal awal. Oh, mungkin bergen sampean juga ya? Jejaring kan sudah ada sebenarnya, kita jejaring. maksimalkan. Mahasiswa itu ya? Iya, kita maksimalkan hari ini. Keren. Relawan saya banyak yang masih mahasiswa dan sebagainya. Malah hampir yang banyak yang belum menikah, status mahasiswa. Kota Malang nggak sekarang masih? Kota Malang. Kota Malang. Hanya 6 Kota Malang asli. Itu Karena mungkin bagian yang kemarin kita lakukan kan, kita punya kelompok dengan mahasiswa itu gerakan-gerakan sosial. Yang itu yang kemudian ketika saya mencalonkan diri ya gabung otomatis tanpa harus kita ajak, menawarkan diri, ayo bergabung. Banyak. Secara pribadi relawan itu aja sekitar saya ada 50-an. satu apa? Relawan inti saya ada inti. 50-an. Ditambah tiap koordinator kelurahan banyak. Organik dari Organik. Jadi karena sama-sama kenal lama, pertemanannya lama. sama-sama aktivis, sama-sama teman diskusi. Nggak harus semua aktivis, semua kelompok masyarakat, elemen masyarakat kita aja. Gitu. Itu di 5 kecamatan ya? Di 5 kecamatan, di 57 kelurahan. Tapi memang sosok Sam Ali ini bisa datangkan ketum ya satu ya, ketum PSI, sekjen PSI memang kuat banget ya di pusat ya. Iya, hubungan baik saja. Kebetulan jadwalnya ke sini, ya mau gimana? Kita siapkan. Karena kita hubungan baik dengan ketum dan sekjen partai, begitu saja. Oke. Sekarang saya mau tanya ini yang sering ditanyakan di TikTok bloga.com juga. Programnya kan semua udah tahu mungkin 5 program itu. Tapi yang menjadi sorotan itu RT 50 juta. Iya. Itu ide dari siapa sih Mas? Itu diskusi banyak orang. Ada 14 partai pengusung kami, ada 24 anggota dewan yang di belakang kami, yang itu bagian dari fraksi yang partai yang mengusung kami. Ada juga keluhan RT-RT yang kita datangi. Bahwa memang prinsipnya adalah itu harus kita lakukan untuk mempercepat pembangunan di tingkat RT. Biar tidak kemudian ada birokrasi yang panjang yang kemudian harus dilakukan. Harus RT yang kemudian paling tahu ujung tombak kita
kebutuhan masyarakat dan warganya. Jadi RT punya wewenang untuk sumpama saya ketua RT itu punya wewenang ketika RT saya jalannya rusak itu bisa ngadu. Jadi modelnya nanti setiap pengajuan kita BMT-kan RT ini butuh apa, itu harus lewat pengajuan. Jadi rencananya pun harus jelas, tidak ujuk-ujuk kemudian kita kasih 50 juta terserah kamu, enggak dong. Oh enggak. Jadi ada skema-skema yang nanti kita atur. RT ini butuh apa, bagaimana pengajuannya, rencananya apa, itu harus. Jadi lebih cepat daripada nanti minta Iya, minta pokir gitu ya. minta musrembang, buat dinas. Jadi memang kebutuhan itu sudah harus sesuai dengan keinginan warganya di situ untuk mempercepat itu. Jadi ini memotong itu, menurut saya sih efisiensi itu, dan sekaligus poin yang utama adalah pemerataan. Iya. Iya sih kayak di Wonokoyo itu kayak masih kurang maju daripada daerah. Iya, harus ada pemerataan sehingga RT bisa mengajukan titik-titik mana pembangunan mana yang kemudian dibutuhkan. Kayak PJU juga ya, lampu-lampu itu. Itu nanti ada khusus sendiri, itu tanggung jawab yang lain. Nanti kita poin-poin utamanya yang bisa diajukan biar enggak tabrakan dengan dinas terkait, OPD terkait. Nah, itu kita batasi. Mana sih yang 50 juta itu bisa digunakan? Untuk apa saja kita kasih. Terus gini Sam, di komentar juga ada yang pedes sih komentarnya. Turumu terlalu miring, anggaran tekan di. Loh. Berarti anggarannya perlu kita jelaskan. Ada titik-titik efisiensi misalnya, pengajuannya apa, yang hari ini ada. Apakah itu kebutuhan rutin atau tidak, kita batasi. Jadi di OPD-OPD yang kemudian bisa biasanya digunakan RT, ya udah langsung dikasihkan RT tanpa harus lewat OPD yang lain. Kita kurangi di situ. Jadi ada pengalian dan cukup total cuma 100 sekian kan. Iya, kalau dihitung kasar ya 200 miliaran. Iya. Betul. Cukup itu. APBD cukup. Karena kan nanti kita lakukan efisiensi, titik mana yang kemudian tidak harus lewat apa namanya OPD, ya sudah langsung ke RT. Sudah kita hitung. Tapi jadi nggak setiap RT itu bisa mengajukan kalau nggak ada problem di RT itu ya nggak mengajukan, Pak? Ya pastikan pembangunan pasti ada lah. Setiap RT itu pasti ada kebutuhan. Karena kan APBD ini kan pasti rata-rata kan kembali sampai RT tuh. Ini upaya kita mengembalikan bahwa APBD untuk rakyat dan merata ini benar-benar terjadi. Tapi kalau RT di Jalan Ijen ya apa ya? Loh, kita pikirkan. Enggak semuanya toh. Iya. Ada beberapa titik misalnya di Klojen itu yang RT-nya itu tinggal 4 KK. Ada juga. Ada ya itu juga. sekarang kita evaluasi kan. Iya. Ya apa itu kalau 4 ya kakak? kita rubah itu, kita rapikan. Karena kata Pak RW-nya, karena rumah-rumah yang selama ini jadi itu sudah jadi kos-kosan dan jadi ruko-ruko perkantoran. Nah kayak begitu kan nggak bisa kemudian kita rakan bahwa RT itu dapat 50 juta juga. Ya nanti tapi kan untuk merubah RT itu kan melihat proses melebur apa tidak gitu. Jadi kalau seumpama RT ini habisnya nggak 50 juta ya nggak apa-apa ya? Iya, 1 tahun itu. Iya, karena kan tergantung pengajuannya. Pengajuannya. Tapi saya yakin pengajuannya pasti maksimal. Maksimal 50 juta. Cuma kan nanti kita ada BIMTEK-nya. Ada pelatihan RT ini biar kemudian ini tidak juga jadi bumerang bagi RT-nya. Jangan sampai RT-nya juga kena dan lain sebagainya. Jadi nggak sampai jadi silpa juga kan? Iya. Jadi ini yang kemudian kita atur baik bahwa kebutuhan masyarakat yang berbasis RT ini memang langsung kita tindak lanjuti. Jadi kebijakannya kayak di Suruh mungkin, iya. Kayak Jadi memotong birokrasi yang ada dan merata. Kayak PKKM zaman COVID, kampung tangguh gitu ya. Kampung tangguh. Kalau di kabupaten ada dana desa. Model-model gitu. Isi ngawasi siapa nanti itu? Ada dong dari kelurahan. Kan kita kelurahan kan bagian dari Pemkot juga. RT, RW. Ada pasti pendampingan dari kelurahan. Jadi ngono loh, Rek. Ngelatu wae. Yo, ya kan wajar karena kan belum ada penjelasan secara rinci. Iya. Wajar. Dan ini baru gitu loh, butuh penjelasan biar nggak salah paham. Wajar. Banyak yang. Makanya saya ada proses sering ketemu Pak RT untuk menjelaskan itu. Prosesnya bagaimana. Jangankan yang lain, Pak RT aja bener nggak ini dari mana itu ada. Dan itu wajar. Tapi programnya langsung menggelegar ya. Spiritnya memang spirit Pak Prabowo sama Mas Gibran kemarin ya, kayak ya, uang makan spirit gratis. Bahwa ya itulah proses bahwa apakah kemudian program ini bermanfaat apa enggak? Ya nanti kita ukur. Dan menurut saya sekarang sih responnya bagus dan pasti bermanfaat. Setiap
sama kampanye pasti tanya ke Pak RT itu. Iya kan pasti RT datang, kita izin. Bagaimana Pak RT, pertanyaannya apa? Ada nggak uang? Sama pertanyaan. Untuk apa? Nanti kita rapikan Pak. Pengajuannya bagaimana? RT harus ikut BIMTEK dan lain sebagainya. Pengawasan dari kelurahan. Jadi nggak tiba-tiba. Tapi nggak tiba-tiba ketua RT kayak 50 juta. Tiba-tiba RT ke Pemkot ngambil di bank 50 juta yang enggak dong. Pengen tadi ketua RT. Enggak begitu. 50 juta bagi 12 biro. Nanti kita atur. Gitu. Wah. Karena ada 4.000 RT. Yes. Itu idenya dari semua ya. Semua bukan dari masukan sebelum itu menjadi program kerja kita analisis. Termasuk kita diskusi dengan 24 anggota dewan. Cukup nggak? Dan saya yakin Pak Wahyu ini kan sekda lama. Kalau sekda ini pasti jago anggar. Iya, jago sih. Otomatis. Iya. 7 tahun jadi sekda, pernah PJ. Jadi tahu semuanya. Postur anggaran APBD kita, PAD kita. Kita tahu. Pak, selama kampanye masyarakat itu sering ngeluhkan apa, Pak? Yang umum ya banjir, macet, Ya. ya toh. Parkiran banyak, parkiran liar yang nggak ramah, banyak tuh. Utang. Ya kali itu. Pak Wahyu tuh kampanye sing ngeluh utang. Kali-kali ibu masalah pendataan PIP. Itu yang kemudian ditanyakan juga zonasi, banyak sekolah negeri yang nggak mencukupi itu. Misalnya di Sawah Jajar SMP negerinya kurang, di Purwantoro SMA-nya yang kurang. Gitu. Zonasi mau samain rubah gitu. Ya kalau zonasi kewenangan Kemendikbud. Nggak dari nggak boleh. banjir, macet, parkir. Aku pernah lihat juga pernah lihat juga konten sama salah satu influencer. Parkiran dibuat rapi-rapi apa ya, Pak? Nah, namanya juga itu. Niatnya begitu. Saya sudah sama Pak Wahyu sudah sepakat perapian parkiran ini adalah tempat yang bagus, mengurangi kemacetan, tukang parkirnya ada pembinaan rutin, rapi, kita pasang CCTV tempat-tempat mana sehingga itu memang melayani masyarakat betul, membuat masyarakat nyaman, tidak ketok harga misalnya. Jadi ada pengawasan yang berkelanjutan. Tukang parkir yang resmi pun kita ada pembinaan terus-menerus. Gitu. Kesejahteraan tukang parkirnya pun kita. Iya sih, soalnya PAD parkir atau parkir ini sering bocor, banyak yang bocor. Iya, nah itu juga yang kemudian kita lakukan. Karena itulah ujung tombaknya itu. Sebagai calon wakil wali kota, adakah misi Bapak tersendiri ingin mengaplikasikan program apa nantinya untuk Kota Malang ini? Sebenarnya kalau saya lebih fokus dengan pembagian Pak Wahyu adalah bagaimana talenta-talenta Kota Malang ini, talenta-talenta muda Kota Malang itu ikut andil besar dalam membangun Kota Malang. Itu sih kalau secara pribadi, karena kita ingin menyiapkan sumber daya ini untuk menyiapkan generasi emas di 2045. Kita banyak ingin talenta muda yang kemudian kita tampilkan dan kita beri kesempatan yang itu secara pribadi itu. Kalau soal kesejahteraan semuanya itu kan itu menjadi tanggung jawab dan tugas utama. Pada prinsipnya kita ini kan kalau bahasa ulama itu tasarruful imami ala ru'iyatihi manutun bil maslahah. Semua kebijakan seorang pemimpin ini sandarannya harus kebutuhan dan kemaslahatan umat. Nah, dalam hal ini konteks saya nanti sebagai wakil yang melengkapi apa yang nanti menjadi kebijakan Pak Wahyu, mengawal yang di sisi mana, terutama generasi mudanya, untuk bisa bersama-sama. Misalnya nih kita ada program 1000 event tiap tahun. Nah, saya ingin talenta-talenta muda, anak muda ini bergerak di bidang EO yang kemudian meng-hire semua kegiatan yang ada di Kota Malang ini. Biar tidak hanya EO dari luar. Walaupun kita tidak membatasi itu. Bagi event lokal, nasional, atau bahkan internasional kita siapkan itu. Karena ini upaya juga untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Malang, terutama anak mudanya melibatkannya. Karena yang ada sekarang kegiatan atau event-event nasional, event-event atau konser dan lain sebagainya itu banyak dari vendor luar. Iya. Nah, nanti ada itu, kita akan banyak melibatkan anak muda dalam level itu, baik yang di bidang itu atau kemudian expo dan lain sebagainya. Harus tetap sinergis dengan yang muda, karena 5-10 tahun ya generasi muda inilah yang harus membangun Kota Malang, bukan lagi kita gitu. Ini. Iya, ya kan? 5-10-15 tahun ke depan sampai 2045 puncaknya ya generasi sekarang inilah yang harus disiapkan. Gitu. Iya, dari programnya Pak Wahyu sendiri kan ingin penyerapan, Pak Wahyu sama Mas Ali kan ingin penyerapan tenaga kerja
angka pengangguran berkurang. Tapi ini keluar dari perusahaan, Pak. Ya, ironinya ketika ini saya ngomong sebagai rakyat Kota Malang ya, di perusahaan ya. Ironinya nih, sebenarnya itu lowongan kerja banyak, Pak. Cuma perusahaan ini juga sulit mencari talenta-talenta muda itu. Kayak saya, nyari ini tuh susah, Pak. Kadang itu saya nunggu 1 bulan mencari itu perusahaan itu nggak bisa. Kita udah sebar flyer kemana-mana, tapi kok nggak ada yang lowongan. Katanya pengangguran banyak. Lah, Mas Ali sendiri melihat ini seperti apa? Sebenarnya lowongan kan banyak, Pak. Iya, ada 2 hal. Makanya penguatan talenta muda ini kita perkuat. Karena kan nggak semua misalnya di bidang begini, nggak semua punya keahlian yang sama. Maka kayak perusahaan begini kita titipkan anak Malang yang kemudian kedepannya bisa. Kita mau ajak kerjasama perusahaan-perusahaan itu untuk mendidik calon karyawannya sendiri, memberi beasiswa nih, atau menyekolahkan atau melakukan pendidikan, pelatihan, yang itu nanti dibiayai oleh perusahaan dan balik ke dia. Kita data betul anak-anak muda yang kemudian kita siapkan itu. Iya sih, database perusahaan-perusahaan kayak rintisan seperti ini juga perlu, Pak. Perlu, karena misalnya nih bergerak di sini membutuhkan ke depan saya ingin besar, maka harus menyiapkan sumber dayanya bareng-bareng. Pemkot intervensinya apa ke perusahaan, apa kontribusinya untuk anak Malang juga, sehingga kita melakukan pelatihan nih, kita sekolahkan dulu, kita magangkan di mana, kita tarik kembali ke perusahaan yang membiayai itu. Mungkin jembatan yang penghubung yang masih putus itu adalah dari Dinas Tenaga Kerja itu nggak punya database perusahaan yang dihubungi, Pak. Rencananya begitu, bahwa kayak misalnya kita program beasiswa itu kita akan kerjasama dengan perusahaan itu. Perusahaan kita panggil, kita ajak komunikasi, menyiapkan talenta muda itu, sekolahkan 4-5 orang nih, nanti tarik lagi, pasti mau anak-anak Malang. Kira-kira mau nggak begitu? Disekolahkan, dikasih pelatihan, balik lagi. Yang kalau nggak mau ikut melanjutkan sampai S1, dia kan banyak pelatihan tuh. Kecenderungannya sudah ada di SMK modalnya, atau SMA punya talenta pribadi, kita kembangkan, ikut pelatihan, dibiayai oleh perusahaan itu, nanti tarik, kita kerjasamakan terus. Intervensi Dinas Tenaga Kerja kan itu bisa, Pemkot atau atas nama Pemkot bisa itu mengajak semuanya. Enak kalau gitu, Pak. Mungkin bukan hanya di bidang media atau bidang semua bidang. Kita akan punya data kecenderungan. Talenta muda kan punya kecenderungan masing-masing. Dan mungkin karena anak mudanya sendiri yang nggak mencari juga kadang kita juga nanti minat. Misalnya saya dalam proses kampanye banyak diskusi dengan teman-teman yang bergerak di wisata tematik. Saya diskusi banyak. Ternyata banyak anak-anak muda Malang yang kemudian bisa meng-hire dan menjadi konsultan kampung-kampung tematik di Banyuwangi, di Trenggalek, dan itu berhasil. Di Malang kenapa kita manfaatkan potensi itu? Iya. Dan kemudian potensi yang lain di Malang, saya sampaikan misalnya, saya pribadi pengen banyak EO yang muncul dari anak-anak Malang. Yang mengembangkan, yang itu kemudian kita jadikan Malang sebagai kota event. Karena dalam statusnya Malang ini kan sebenarnya kota wisata. Cuma realitasnya banyak orang wisatawan itu ke Batu sama kabupaten. Nah, kalau kemudian Malang ini menjadi kota event, itu akan menjadi kota yang magnet yang tersendiri bagi anak mudanya, baik itu event seni, budaya, yang pop dan lain sebagainya. Kegiatan eventnya di Malang boleh jalan-jalannya ke Batu, ke kabupaten. Ini mau jadi poros itu, bahwa pertumbuhan ekonomi lewat ini juga penting, karena kita sadar bahwa Malang ini kota perdagangan dan kota jasa, bukan pertanian, atau kemudian punya wisata alam yang banyak. Jadi kita ciptakan itu, apalagi sebenarnya secara kondisi layak dengan banyaknya mahasiswa yang ada di sini. Iya toh, berbagai mahasiswa ini. Nah, itu kalau kemudian kita masifkan, semuanya akan bergerak nih ekonomi kita. Ekonomi kreatif. Iya. Soalnya kita bicara sama pelaku kreatif juga di Malang itu, industri kreatif di Malang ini ekosistemnya belum muncul, belum terbentuk. Lah, saya pun membuat podcast ini ekosistemnya belum terbentuk juga. Lah, Wali sendiri ada nggak komitmen untuk membentuk ekosistem industri kreatif? Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa pembentukan event itu bagian dari komitmen untuk ekosistem, baik seni, budaya, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Kita ingin banyak anak talenta muda yang bergerak di sana sih. Nah, ekosistem kita akan, kalau banyak event otomatis ekosistem akan terbentuk. Kita gandeng semua elemen. Semoga lah ya. Jadi kita jadi podcast atau media kan juga punya
apa ya, banyak narasumber juga ketika Narasumber yang datang ke sini. event juga itu. Banyak narasumber yang kita bisa datangkan ke sini. Jadi hidup gitu loh, Pak. Jadi hidup kotanya. Karena harapan besarnya kita nanti, kemarin masih kita pikirkan bagaimana ada tempat event yang layak untuk internasional di Kota Malang misalnya. Itu juga penting. Oke. Tempat-tempat begitu juga penting. Oke, sama-sama kan calon wali kota. Adakah pesan untuk tanggal 27 November nih ke teman-teman? Ya, bagi teman-teman, terutama anak muda, mari bersama-sama memajukan Kota Malang. Melihat kami bukan sebagai pribadi, tapi kemudian lihat visi misi kami bagaimana. Mari jaga, mari bareng-bareng wujudkan visi dan misi itu untuk memasukkan Kota Malang menjadi lebih baik dan boys bergerak. Oke, siap. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salam semuanya. Where you going?